Makan siang gratis ini adalah sebuah konsep yang benar-benar enak didengar di telinga kita. Ya, bagaimanapun juga siapa yang nggak suka dengan makan siang gratis. Kita datang ke kawinannya teman kita, yang kita cari apa? Rendang dan makan enak. Lalu kita datang ke sholat Jumat dan setelah sholat Jumat kita berkerumun di satu tempat, rebutan. Itu rebutan apa? Kalau nggak rebutan, nasi Jumat berkah. Lalu kita datang ke kampanye partai politik misalnya. Yang kita cari apa? Pasti makanan lagi. Dan kalau kita yang mahasiswa dulu itu seneng ikut seminar, yang dicari apa? Satu pasti sertifikat, tapi nggak lupa juga untuk makan gratis. Nah, pertanyaannya gini, siapa orang di dunia ini yang nggak suka dengan makan gratis? Menurut saya, orang nggak suka atau bahkan takut dengan makan gratis itu adalah mereka yang paham soal bahaya tentang welfare trap. Hai, saya AR Barelvi dan ini adalah cerita bagaimana makan siang gratis suatu hari akan menjebak kita dalam lingkaran kemiskinan. Di hadapan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menagih. Selain para relawan mengatakan mereka juga tak mampu mulai dari banyaknya orang yang membutuhkan. Dalam video ini mari kita mulai dengan penggambaran yang cukup sederhana. Mari kita mulai dengan ceritanya si Joni. Joni adalah seorang pengangguran. Selama kurang lebih 2 dekade dia nganggur dan hidup dari bantuan pemerintah. Bantuan yang diberikan pemerintah kepada Joni itu bisa berupa uang bulanan, subsidi listrik, uang untuk hunian atau sewa apartemen, dan juga dapat tunjangan kesehatan dan tunjangan lain-lain. Suatu hari ini Joni capek nganggur. Entah apapun alasannya ya kita tidak tahu, tapi pada akhirnya dia dapat pekerjaan dengan gaji UMR. Seketika itu juga saat Joni sudah mendapatkan pekerjaan, semua jaminan yang didapat dari pemerintah dicabut karena Joni dianggap sudah berkecukupan. Gajinya UMR juga. Nah, di momen ini Joni kaget karena Joni ngerasa kok kayak gini ya, kok aku merasa bebanku kok tambah banyak ya. Gaji Joni ini yang UMR tentunya udah sangat ngepres untuk kehidupan sehari-harinya. Ditambah lagi Joni diharuskan untuk membayar pajak penghasilan dan pajak lain-lain karena Joni juga sudah bekerja. Dan pada akhirnya Joni nggak akan ada bedanya saat ketika dia menganggur. Tetap miskin tapi ditambah dengan beban pekerjaan. Dan mirisnya adalah kejadian yang dialami Joni ini tidak dialami oleh Joni sendirian. Beberapa teman Joni seperti Kristi, Kevin, atau Kristo ini melihat Joni yang menganggur dan berpikir bahwasanya menganggur seperti Joni itu enak. Dan pada akhirnya mereka memilih menganggur daripada harus bekerja seperti Joni, harus mencari pekerjaan. Dan pada akhirnya ya 3 teman Joni ini karena memilih untuk menganggur, mereka tidak melakukan kontribusi apapun terhadap ekonomi negara dan memungkinkan untuk menghambat negara mendapat uang lebih banyak. Dan fatalnya adalah membuat negara juga mengeluarkan uang lebih banyak untuk para pengangguran seperti mereka. Dan kasus Joni, Kevin, Kristi atau bahkan Kristo ini juga terjadi dalam skala yang makro. Mereka berempat hanyalah contoh. Dan pertanyaannya gini, uang untuk pengangguran itu diambil dari mana? Yang jelas dari mereka yang bekerja, yang uangnya juga pas-pasan juga. Dan ketika uang jaminan dari pemerintah itu tiba-tiba dicabut secara massal, yang jelas pasti akan muncul sebuah kebingungan massal yang efeknya bisa demo, bisa chaos, atau bahkan depresi massal. Nah, kondisi ini disebut sebagai welfare trap. Welfare trap adalah salah satu dari sekian banyak bentuk poverty trap yang sekarang menjangkiti jutaan orang di dunia. Jebakan kemiskinan atau poverty trap adalah sebuah kondisi ekonomi atau lingkungan yang membuat masyarakat terjebak dalam kondisi atau lingkaran setan kemiskinan dan tanpa ada harapan untuk keluar dari zona itu. Beberapa jebakan kemiskinan itu berkaitan dengan kondisi personal seseorang seperti kurangnya akses pendidikan atau tidak ada akses untuk makanan. Dan jebakan kemiskinan lainnya itu bisa berupa masalah skala nasional seperti perubahan iklim, pemerintahan yang korup, atau bahkan susahnya akses untuk memasuki pasar modal atau pasar kapital. Tapi satu bentuk yang paling menyedihkan dari poverty trap adalah welfare trap. Karena welfare trap ini adalah sebuah jebakan kemiskinan yang muncul dari sistem pemerintahan yang didesain dan bertujuan untuk menghapus kemiskinan itu sendiri. Dan seperti sebuah ironi lah ya. Nah, dalam sejarahnya, peradaban dunia ini selalu memiliki strategi tersendiri untuk membantu rakyat miskin memenuhi kebutuhan dasar.
Di sebelum abad 20, kelompok agama dan badan amal swasta sering mengadakan kegiatan bagi-bagi makanan untuk rakyat kecil. Dan sekarang kegiatan ini disebut sebagai welfare program atau program kesejahteraan. Program kesejahteraan ini bisa berupa dan seringkali berbentuk sebagai subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan rumah, makanan, energi, dan layanan kesehatan. Umumnya, program tersebut menggunakan uji rata-rata dan hanya rakyat dengan penghasilan di bawah jumlah tertentu yang berhak untuk mengikuti program ini. Aturan-aturan yang muncul dari welfare program ini didesain untuk memastikan bantuan itu mencapai orang yang membutuhkan. Namun hal itu juga berarti akses bantuan akan juga hilang ketika orang-orang memiliki penghasilan lebih di atas batas kualifikasi yang ditetapkan. Nggak peduli orang tersebut udah settle atau belum secara ekonomi. Siklus ini bisa dibilang cukup berbahaya bagi mereka yang berada di dalam atau bahkan di luar siklus. Model ekonomi umum mengasumsikan bahwa rakyat adalah aktor rasional yang menimbang biaya dan manfaat dari opsi yang ada dan mengambil pilihan paling menguntungkan ke depannya bagi diri mereka. Apabila mereka yang miskin tahu bahwa tidak ada keuntungan dari bekerja, maka mereka akan memilih untuk tetap menerima tunjangan dari pemerintah, seperti cerita teman-teman Joni yang tadi. Tentunya, orang yang bekerja dengan alasan apapun ya dia bekerja, pasti ujung-ujungnya itu adalah uang. Dan ketika lebih sedikit orang mengambil pekerjaan baru, ekonomi melambat, membuat orang tetap miskin dan berpotensi mendorong orang yang sudah diambang kemiskinan menjadi sangat-sangat kepepet dan bertaruh nyawa. Nah, saat ini mari kita kontekskan ke Indonesia. Di Indonesia ada yang namanya BPJS dan Bansos. Bagus nggak program ini? Oh, bagus ya. Kalau dari sudut pandang masyarakat kelas bawah yang malas kerja dan pengen uang fresh. Nah, mari melihat dulu agak jauh ke belakang sebelum kita bahas ini lebih dalam. Kalian ingat gak sih Presiden Joko Widodo dulu pernah berjanji kalau pengangguran itu bakal digaji. Setelah itu hadirlah kartu prakerja. Mari kita berandai-andai ya, kalau kartu prakerja itu beneran seperti janjinya. Selama nganggur orang bakal dapat gaji. Nah, pertanyaannya apa yang bakal terjadi? Oke, yang pertama mari kita pertanyakan berapa uang yang dihamburkan oleh negara untuk orang yang bisa dibilang belum berkontribusi secara ekonomi kepada negara. Ada 7,86 pengangguran di Indonesia. Kalau dikumpulkan itu kurang lebih jumlahnya ada 8 kabupaten berbeda yang dikumpulkan satu tempat gitu. Sekali cair kartu prakerja itu menghabiskan uang 600.000 per kepala. Nah, itu kan sudah 4,7 triliun lebih dalam satu kali cair. Dan kalau setahun itu cair per bulan ya, maka udah 48 triliun. Dan udah dihitung, kalau dihitung-hitung ya udah kayak anggaran kota Surabaya dalam 4 tahun lebih ya. Dan nggak sayang tak kalian kalau uang-uang dari negara yang jumlahnya lebih dari anggaran kota Surabaya 4 tahun itu ya dibuang untuk ngasih makan orang-orang yang bahkan belum berkontribusi secara ekonomi dalam negara. Nah, yang kedua, bakal semalas apa orang-orang ini kalau dibiasakan dapat uang? Ibarat ya wis lah enak kok nggak kerja, seperti cerita kawan-kawan Joni yang tadi. Dan bayangkan aja pengangguran yang tambah banyak dan uang yang makin habis nggak karu-karuan. Akhirnya yang kerja itu yang nanggung kemalasan orang-orang yang nggak mau kerja. Untungnya ya skenario ini masih belum pernah terjadi sama sekali di negara ini, karena kartu prakerja itu cuma cair piroris 3 kali ya. 3 kali ya. Cuma cair 3 kali. Lalu saat ini kita bahas soal Jamsos, Bansos, dan BLT. Nah, asiknya dan anehnya ini ya, ketika saya riset nggak ada sedikit pun artikel yang bahas ini secara spesifik dalam kritik. Entah karena orang-orang ini terlalu terbuai dengan Jamsos dan Bansos Tek, dan karena mungkin enak ya duit negara, kita nggak perlu kerja juga ya. Nah, di Indonesia ini anggaran Jamsos itu kurang lebih 10 triliun. Nah, pertanyaannya untuk berapa orang? Ya, nggak tahu lah, pokoknya banyak. Tapi mari munculkan pertanyaan lain. Bansos ini udah tepat sasaran belum? Ya, sepertinya kita sudah tahu ya jawabannya. Mari kita lihat berita ini, atau bahkan berita yang ini. Dari berita-berita ini, saya langsung bisa mengambil kesimpulan yang menurut saya memang tidak saintifis, tapi saya rasa cukup menohok ya. Saya berkesimpulan bahwasannya masyarakat Indonesia ini egois dalam memandang uang. Contohnya itu adalah kita semua. Kalau kalian-kalian yang laki-laki kepingin jadi kaya, yang kalian pinginin itu apa sih? Cita-cita termulia kalian paling akan memuliakan dan membahagiakan orang tua, tapi sisanya pasti kalian akan ngentot,
ngentot terus cari cewek yang lebih cantik. Nah, untuk cewek yang akan kalian tuju pasti apa? Cari pacar yang ganteng, nyenengin orang tua tetap yang paling mulia. Tapi pasti cari cowok yang ganteng, beli barang-barang branded, hidup tenang dan gaya-gayaan di luar itu. Nah, berapa sih dari kita yang ketika kita kaya kita bercita-cita itu untuk mengangkat ekonomi negara? Nggak banyak juga. Oke, kita kembali ke poin. Lalu bansos ini bijak nggak sih untuk masyarakat Indonesia? Lagi-lagi saya berasumsi sepertinya bansos ini ada cuma untuk melipur lara dari ketidakbecusan pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat secara faktual, seperti mengangkat standar pendidikan, lingkungan, atau hal-hal krusial seperti transportasi atau pemerataan harga. Nah, memang ya, kalau dari sudut pandang kemasyarakatan memang sangat nyaman dan enak kalau semua ini ditanggung oleh negara. Tapi kalau masyarakatnya sampai kayak kita yang telat pajak, yang sangat egoistik juga dalam memandang uang, ya apa bagusnya juga? Nah, di Indonesia ini kan semua disubsidi. Kebutuhan energi seperti LPG atau BBM ada subsidinya. Barang-barang konsumsi seperti beras atau pangan ada subsidinya. Begitupun juga barang-barang keseharian kita juga ada disubsidi. Dan masih banyak lagi barang-barang subsidi yang berkeliaran di sekitar kita. Nah, ini kan menggunakan uang negara yang kurang lebih 500 triliun per tahun buat menghidupi masyarakat yang harusnya berusaha dan hidup dan mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri. Saya nggak mengatakan ya kalau masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu nggak butuh subsidi. Tapi coba kalian pikir, ada berapa sih orang kaya yang punya perusahaan yang menggunakan BBM non subsidi buat kendaraan kantornya atau keperluan produksinya? Ada berapa sih orang kaya yang sekarang pegangan surat keterangan tidak mampu yang disediakan oleh RT-nya? Ada berapa sih mahasiswa-mahasiswa yang anaknya PNS eselon itu yang menggunakan KIP atau dulu bidik misi? Banyak sekali ya. Dan semisal uang 500 triliun itu ya dibuat bangun rumah sakit, dibuat bangun universitas, bangun sekolah, itu udah dapat berapa? Nah, kalau udah dibuat bangun universitas ya pasti kita udah dapat 10 yang sekelas Harvard lah. Dan satu lagi, uang subsidi ini kan juga malah masuk ke perut dan mulut mereka yang mungkin pura-pura miskin, yang ngurus keterangan tidak mampu yang seperti yang saya jelaskan tadi, padahal bapaknya punya 1 hektar peternakan. Dan uang pajak kita itu dimakan orang-orang yang tai kayak gitu. Nah, kalau udah gitu, manusiawi nggak sih kalau subsidi ini dicabut? Ya jelas nggak manusiawi. Apa yang terjadi kalau subsidi ini tiba-tiba dicabut? Oke, kebingungan massal ini pasti terjadi. Harga naik secara drastis dan demo berjilid-jilid itu bisa meletus. Nah, produktif nggak? Produktif nggak sih hal kayak gini? Ya dari sudut pandang ekonomi, terhambatnya distribusi itu udah masuk kerugian. Demo mana yang nggak nutup jalan coba? Naiknya harga akibat dicabutnya subsidi juga berefek kepada daya beli masyarakat. Dan gaji masyarakat yang belum naik pun nggak akan cukup buat semua itu. Nah, saat itu efek welfare trap bener-bener muncul secara real. Dimana orang-orang yang berhenti dapat subsidi malah jadi lebih miskin dan akan sangat mungkin untuk mati kelaparan. Nah, gimana kalau subsidi ini dicabutnya pelan-pelan? Nah, solusi ini udah banyak ditemui di berbagai negara. Amerika misal, Inggris misal juga ya. Tapi ya efeknya sama. Kenaikan gaji itu juga tidak secepat hilangnya benefit yang diberikan oleh negara. Dan angka kemiskinan masih stay di wilayah yang sama-sama aja. Nah, di Indonesia saya cukup pesimis dan saya rasa ya masyarakatnya malah demo kalau subsidi dicabut pelan-pelan. Naik 1.000 untuk harga BBM aja demonya bisa berpuluh-puluh kali. Paradoks kan ya ini. Semakin dikasih, semakin nggak produktif. Tapi kalau dialihkan ke tempat lain atau bahkan dicabut, resikonya nyawa orang banyak. Salah siapa kondisi kayak gini bisa muncul? Ya jelas salah pemerintah lah ya. Yang menciptakan kondisi ini pemerintah kan. Kita itu cuma kena imbas dan getah-getahnya aja. Lalu saat ini kita akan mulai bahas konsep utama dari video ini, yaitu makan siang gratis. Yang pertama, mari kita pertanyakan, makan siang gratis ini realistis atau enggak untuk dilakukan? Kalau menurut saya sih jelas ya, jelas enggak realistis. Karena mari kita hitung dulu kasarannya. Rp15.000 ini anggaran makan siang untuk 1 kepala per anak. Belum susu dan anggap aja Rp5.000. Nah, mari kita anggap Rp20.000 itu total sekali makan untuk 1 anak. Ada sekitar 10 juta anak SMP di Indonesia yang terhitung.
Oke, 10 juta dikali 20.000 itu 200 miliar. Dan kali setahun itu udah 73 triliun untuk kita kasih makan anak SMP. Banyak nggak sih uang ini? Oh jelas banyak lah. Bandingkan aja dengan anggaran keseluruhan kota dan kabupaten Jawa Timur ketika ditotal. Kalau ditotal itu jumlahnya itu 44 triliun per tahun. Lebih fatal lagi, Prabowo itu sempat bilang bahwasannya anggarannya 100 triliun. Duh. Dan saya yakin para bupati dan gubernur yang sibuk bangun daerahnya itu pasti meringis dan merasa nista mendengar ini. Oke, kalian bolehlah menghina saya karena saya mengatakan bahwasanya program ini nggak rasional. Dan mengatakan bahwa saya ini nggak suka dengan rakyat-rakyat yang diberi makan enak. Boleh kalian menghina saya. Tapi ketika kalian menghina saya boleh dong menghina kalian dengan sebutan mental miskin atau punya mental dompleng yang udah akut dan nggak keturunan. Oke, kalian boleh bilang kalau diri kalian itu orang susah dan membutuhkan program ini. Tapi kan bukan berarti orang-orang yang menolak program ini seperti saya ini adalah orang yang kaya. Bukan berarti kan saya ini orang yang punya segalanya. Bukan berarti juga saya ini orang yang nggak harus kerja pagi, pulangnya pagi juga untuk hanya dapat gaji UMR. Kan nggak berarti seperti itu juga. Kondisi negara ini, kondisi kemiskinan kalian ini juga nggak akan berubah hanya karena ada makan siang gratis. Meringankan ya belum tentu juga. Karena anggaran negara yang harusnya bisa dipakai buat potensi ekonomi yang lebih baik seperti pemerataan akses pendidikan, informasi, atau bahkan kesehatan habis buat makan siang kalian. Lalu hubungannya antara makan siang gratis, program makan siang gratis dengan poverty trap ini di mana? Wis berito ya wis jelas toh kudune. Anak-anak SMP yang dapat makan siang gratis itu pasti nanti akan terbiasa dengan makan yang tenang, nggak perlu mengeluarkan uang. Orang tuanya juga bakal nyantai dengan nggak kasih uang saku banyak soalnya udah disapli sama negara. Lah begitu anak-anak itu naik SMA, nanti orang tua bakal kaget karena anak-anaknya ini minta uang saku dan harga-harga itu pun juga mengejutkan. Udah berubah banyak harga makanan itu dan itu sudah menambahkan pengeluaran bagi orang tua dalam tiap bulannya. Jumlahnya berapa? Bervariasi juga. Dan memang ya nggak ideal sama sekali ya makan siang gratis itu. Jujur saya lebih seneng internet gratis atau perbaikan infrastruktur. Karena itu jangkanya lebih panjang ya untuk kehidupan kita. Dan satu lagi, apa feedback yang didapat pemerintah dari ngasih bocil makan gratis? Masa depan yang menjanjikan dengan generasi yang kreatif? Wah, itu jawabannya orang-orang. Oh, sepertinya nggak juga. Karena 100 triliun yang harusnya bisa dibuat menguatkan infrastruktur di banyak sekolah, malah habis di tangannya para tender catering. Dan bocil-bocil belum tambah pinter juga, karena infrastruktur sekolahnya gitu-gitu aja. Itulah welfare trap. Dan sekian pembahasan saya. Semoga kita semua bisa keluar dari jebakan kemiskinan yang disetting sedemikian rupa oleh negara ini. Dan satu lagi, jangan hujat saya sebagai anti Prabowo atau saya pendukung Ganjar atau pendukung Anies. Kan di video kemarin saya udah ngomong, kalau saya nggak dukung siapa-siapa. Kalau sampai ada yang ngomong atau menghina saya, wah ini pasti pendukungnya Ganjar ini, wah ini baterai lobet. Ya berarti nggak nonton video sampai selesai, terserah lah. Dan nanti akan ada video tersendiri setelah video ini untuk bagaimana kita menyelami pikiran orang-orang bodoh. Sekian dan terima kasih. Tetap belajar kawan-kawan.